Ditalak 3 A'agim hingga hengkang dari Darut Tauhid, Teh Nini ternyata tengah mendirikan pesantren baru. Gonjang-ganjing rumah tangga A'agim dan Teh Nini masih ramai dibahas. Hal ini bermula dari bulan Maret 2021 saat A'agim dikabarkan memberikan talak 3 pada Teh Nini. Terungkapnya talak 3 A'agim pada Teh Nini ini bermula dari unggahan Gaza, putra mereka di akun Facebooknya. Hal ini seperti dikutip pikiran rakyat Tasikmalaya.com dari unggahan Muhammad Gaza Al-Ghazali. Dengan ini saya memberitahukan pada sahabat semua bahwasanya ibu saya, Nini Mutmainah, telah dicerai talak 3 oleh ayah saya A'agim, tulis Gaza. Namun Gaza tak menjelaskan dengan detail alasan ibunya mendapatkan talak 3 dari A'agim. Bahkan karena hal ini, Teh Nini tak lagi memimpin pondok pesantren Darut Tauhid. Pondok pesantren Darut Tauhid memang didirikan oleh A'agim dan dikelola langsung oleh Teh Nini. Sudah tidak aktif lagi di pondok pesantren Darut Tauhid, tulis Gaza, dikutip dari laman PMJ News pada Rabu 17 Maret 2021. Mohon kiranya pada para pembaca untuk tidak bertanya pada ibu saya perihal pesantren, karena sudah tidak ada kaitan dengan pesantren. Demikian, terima kasih, tambahnya. Namun, masih belum pasti alasan A'agim dan Teh Nini berpisah lagi setelah sempat rujuk sebelumnya saat kasus poligami A'agim beredar. Setelah hengkang dari pondok pesantren Darut Tauhid, kini ternyata Teh Nini tak tinggal diam. Ibu 7 anak ini nampak sibuk membangun pesantren Tasdikul Quran. Hal ini seperti terlihat dalam unggahan akun Instagram Teh Nini @ninimutmainah. Pada unggahan 13 Juni 2021, Teh Nini nampak sedang mengisi pengajian. Dengan tulisan di belakangnya terdapat background Tasdikul Quran. Teh Nini mengungkapkan jika donasi yang diterima sudah cukup banyak, bahkan tahap selanjutnya akan segera dilakukan pada akhir Juni 2021 ini. Insya Allah akhir Juni 2021 kami akan melaksanakan pengecoran tahap ke-7, tulis Teh Nini. Mohon doa dan dukungannya, tambahnya, seperti dikutip pikiran rakyat Tasikmalaya.com dari Instagram @ninimutmainah. Pondok pesantren Tasdikul Quran ini berada di Cihanjuang, Bandung Barat. Terlihat pembangunan pondok pesantren Tasdikul Quran masih terus berjalan. Hal tersebut seperti terlihat pada unggahan di Instagram @ninimutmainah. Berikut sekilas sejarah berdirinya pesantren Darut Tauhid milik A'agim. Pesantren Darut Tauhid merupakan sebuah pesantren yang telah dirintis sejak akhir tahun 1980-an. Pesantren Darut Tauhid didirikan dengan latar belakang yang cukup unik dengan diawali oleh pengembangan aktivitas pengajian yang diiringi dengan kegiatan wirausaha oleh para penggerak pengajian tersebut. Nasir et al. Menjelaskan bahwa sejarah Darut Tauhid berawal pada tahun 1987 ketika seorang pemuda bernama Abdullah Gimnastiar merintis usaha wirausaha dalam wadah KMIW atau Kelompok Mahasiswa Islam Wirausaha, yang dengan sebagian hasil usahanya digunakan untuk menopang kegiatan pengajian rutin yang dipimpinnya. KMIW adalah kumpulan beberapa mahasiswa yang tinggal di sekitar rumah A'agim dari beberapa perguruan tinggi di Bandung, seperti IAIN, IKIP Bandung, ITB, dan STIE Bandung. Mereka sering bertemu dan menjalankan aktivitas yang sama di Masjid KPAD Bandung saat menjadi peserta atau panitia pengajian yang diselenggarakan masjid tersebut. Adapun salah satu alasan mereka yang bergabung dalam KMIW yang didirikan A'agim adalah membantu untuk kelancaran pengajian rutin yang telah dirintis A'agim, melatih dan mengembangkan jiwa kewirausahaan.
KMIW merupakan organisasi yang dibentuk sebagai sarana bagi A'agim dan beberapa temannya di sekitar KPAD Geger Kalok Bandung untuk mendalami dan menyebarkan ilmu Islam. Pada awal aktivitasnya, pengajian yang dilaksanakan masih bersifat sederhana, seperti berbagi pengetahuan tentang hadis ataupun kaji-kajian yang masih bersifat sederhana. Pengajian tersebut kemudian berkembang menjadi pengajian rutin yang dilaksanakan A'agim setiap sore hari kepada kelompok remaja usia SMA yang tinggal di sekitar rumahnya, yakni Jalan Itendas 44H, KPAD Bandung. Aktivitas pengajian yang dilaksanakan ternyata secara perlahan mampu menarik perhatian banyak pihak, terutama para pelajar dan mahasiswa, sehingga jumlah jemaah yang mengikuti pengajian bersama A'agim bertambah banyak. Aktivitas pengajian KMIW mampu bertahan, bahkan berkembang menjadi sebuah yayasan yang cukup besar. Walaupun tahun 1987, kebebasan beraktivitas di Indonesia saat itu tidak begitu leluasa, bahkan cenderung diawasi secara ketat. Keberhasilan dakwah A'agim dan teman-temannya di KMIW salah satunya dipengaruhi oleh dukungan masyarakat di KPAD yang sebagian besar adalah perwira TNI AD. A'agim sendiri adalah seorang anak dari salah satu perwira yang tinggal di kompleks tersebut. Faktor lain yang turut membantu kelancaran gerak dakwah A'agim adalah pengaruh dari isi materi pengajian yang dititik beratkan pada pengendalian hati atau kolbu yang cenderung bisa dipahami oleh mayoritas orang dan tidak mengarah kepada hal-hal yang menyimpang, baik dari pandangan masyarakat, berbangsa dan bernegara, ataupun dari sudut pandang agama Islam itu sendiri. Pada tahap awal, memang usaha yang dilakukan relatif masih sederhana, namun mampu berkembang cepat bahkan sampai memiliki toko yang menjual pakaian dan keperluan ikhwan atau muslim laki-laki yang disebut Darul Ikhwan di Jalan Geger Kalok, Girang dekat Jalan Guru Minda. Keberhasilan KMIW yang mampu berkembang secara cepat mendorong A'agim untuk mengembangkan dakwahnya secara lebih profesional dengan langkah mendirikan sebuah yayasan sebagai kelanjutan dari KMIW, yakni Yayasan Darut Tauhid. Pada tahun 1990 berdirilah Yayasan Darut Tauhid sebagai lembaga yang menggantikan KMIW. Keputusan pendirian yayasan itu didasarkan pada pertimbangan bahwa aktivitas dakwah dan wirausaha yang dilakukan oleh A'agim dan rekan-rekannya semakin berkembang, sehingga membutuhkan sebuah pengelolaan yang lebih baik. Yayasan Darut Tauhid beralamat di Jalan Geger Kalok Girang nomor 38 Bandung. Pusat kegiatan dakwah yang awalnya dipusatkan di rumah orang tua A'agim di KPAD, kemudian setelah menjadi yayasan, dipindahkan ke Jalan Geger Kalok Girang. Darut Tauhid merupakan salah satu pondok pesantren yang sangat populer di Indonesia. Pondok pesantren yang didirikan pada tanggal 4 September 1990 ini merupakan pesantren yang berada di bawah pimpinan Kiai Kondang Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau yang akrab disapa dengan A'agim. Karena itu tidak mengherankan jika kemudian pondok ini memiliki banyak santri. Sebagaimana pesantren lainnya, Darut Tauhid juga memfokuskan aktivitas di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Namun pesantren ini memiliki ciri khas yang membedakannya dengan pesantren lainnya. Salah satunya tingginya intensitas usaha atau aktivitas ekonomi di dalam lingkungan pesantren. Ada dua faktor utama yang dapat dikatakan sebagai penyebab kondisi tersebut, yaitu semangat wirausaha dan prinsip kemandirian. Dikutip dari situs resminya, Pondok Pesantren Darut Tauhid saat ini sudah menyelenggarakan berbagai jenjang pendidikan, mulai dari playgroup dan TK, SD, SMP, SMA, SMK, hingga STAI Darut Tauhid. Kampusnya sendiri berada di dua lokasi, yakni di Jalan Geger Kalok Girang, Kompleks Setia Budi Indah, KAF 2526, Bandung, dan Jalan Cigugur Girang nomor 33,
Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Berikut biaya Darut Tauhid tahun ajaran 2021-2022.